Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Feby Adelia Kristanti, NPM 18060066, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Video ini saya buat sebagai bentuk persyaratan untuk memenuhi ujian tengah semester, yaitu dengan mata kuliah Pendidikan Inklusi. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai materi pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang inilah yang menjadi bukti bahwa pendidikan inklusi hadir di tengah masyarakat. Selanjutnya, pendidikan inklusi bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu sistem. Tujuan pendidikan inklusi adalah untuk menyatukan hak semua orang tanpa terkecuali dalam memperoleh pendidikan. Pelaksanaan pendidikan inklusi akan mampu mendorong terjadinya perubahan sikap lebih positif dari peserta didik terhadap adanya perbedaan melalui pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama, dan pada akhirnya akan mampu membentuk sebuah kelompok masyarakat yang tidak diskriminatif dan bahkan menjadi akomodatif terhadap semua orang. Beberapa manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan pendidikan inklusi adalah: manfaat bagi siswa itu yang pertama, sejak dini siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap perbedaan dan keberagaman. Yang kedua, munculnya sikap empati pada siswa secara alamiah. Yang ketiga, munculnya budaya saling menghargai dan menghormati sesama siswa. Selanjutnya, manfaat bagi guru yaitu: satu, lebih tertantang untuk mengembangkan berbagai metode pembelajaran. Yang kedua, bertambahnya kemampuan dan pengetahuan guru tentang keberagaman siswa, termasuk keunikan, karakteristik, dan sekaligus kebutuhannya. Yang ketiga, terjalinnya komunikasi dan kerjasama dalam kemitraan antara guru dan guru ahli bidang lainnya. Kemudian selanjutnya, manfaat bagi sekolah. 1. Memberikan kontribusi yang sangat besar bagi program wajib belajar. 2. Memberikan peluang terjadinya perataan pendidikan bagi semua kelompok masyarakat. 3. Menggunakan biaya yang relatif lebih efisien. 4. Mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kemudian selanjutnya, komponen pendukung sistem pendidikan inklusi adalah: 1. Kurikulum, 2. Guru, 3. Peserta didik, 4. Sarana dan prasarana, 5. Ramah terhadap pembelajaran. Yang keenam, esensi program pembelajaran yang diindividualisasikan. 7. Pusat sumber dan sarpras. 8. Perluasan peran dan tugas SLB. Akhir-akhir ini, banyak sekolah yang kita dengar dengan sistem pendidikan menuju pendidikan inklusif, di mana anak dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam membaur di sekolah umum. Pada satu sisi, kehadiran anak berkelainan di sekolah umum dapat meningkatkan kesempatan untuk belajar, karena mereka dapat berorientasi dengan anak lainnya. Memperbaiki pembelajaran mereka juga mendorong partisipasi mereka dalam keluarga dan masyarakat. Pada sisi lain, anak yang berinteraksi dengan mereka juga memperoleh manfaat. Mereka belajar untuk menghargai dan menghormati apapun keadaannya, juga belajar untuk sabar, toleransi dan pengertian, karakteristik lingkungan inklusif dan pembelajaran yang ramah bagi semua anak. Mengapa inklusi perlu diterapkan? Pendidikan inklusi perlu diterapkan, yakni karena semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak didiskriminasikan dan memperoleh pendidikan yang bermutu. Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pembelajaran
tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. Perbedaan merupakan penguatan dalam peningkatan mutu pembelajaran bagi semua anak dan bagi sekolah, serta guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Pelaksanaan pendidikan inklusif saat ini masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan. Di antaranya adalah 1. Pemahaman dan sikap yang belum merata di kalangan masyarakat tentang pendidikan inklusif. 2. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. 3. Sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus berdasarkan kondisi tersebut. Dibutuhkan upaya-upaya yang sistematik untuk membudayakan pendidikan inklusif. Diharapkan ke depan pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan 1 dasawarsa pelaksanaan pendidikan khusus, maka seringkali terjadi hambatan dalam merespon berbagai kebutuhan ABK yang berbeda. Antara lain 1. Belum maksimalnya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. 2. Sebagian perguruan tinggi belum berperan aktif dalam implementasi pendidikan inklusif. 3. Pemahaman kepala sekolah, guru, dan pengambil kebijakan di daerah terhadap konsep pendidikan inklusi masih terbatas dan bervariasi. 4. Terbatasnya jumlah guru pembimbing khusus mengunjungi sekolah inklusif. 5. SDM yang ada di sekolah reguler inklusif sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam melakukan modifikasi kurikulum maupun asesmen akademik dan non-akademik ABK. 6. Sebagian besar sekolah belum memiliki ruang layanan khusus. 7. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa anak cacat sebaiknya bersekolah di sekolah khusus, sedangkan sebagian berpendapat bahwa anak cacat sebaiknya masuk di sekolah reguler untuk perkembangan sosialnya. Sikap ini mempengaruhi jumlah siswa yang masuk di sekolah reguler. Pendidikan inklusif di Indonesia telah melaksanakan pendidikan inklusi di sekolah serta memiliki landasan dan kebijakan terkait dengan perlindungan dan hak-hak untuk anak berkebutuhan khusus. Meskipun dalam implementasinya masih belum optimal, landasan dan kebijakan untuk anak berkebutuhan khusus tersebut hendaknya dilaksanakan dengan lebih baik lagi, sehingga berbagai permasalahan mengenai anak berkebutuhan khusus dapat terselesaikan, dan yang paling penting adalah anak berkebutuhan khusus dapat terlayani sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan inklusif saat ini bukan menjadi primadona. Berbeda halnya pendidikan di sekolah yang wah. Prestasi anak-anak normal yakni akan membuat rating sekolah menjadi naik pamornya. Pihak pemangku kepentingan lebih banyak tertarik kepada sekolah normal dibandingkan dengan sekolah inklusi. Peran serta pemerintah daerah dan masyarakat sangatlah diharapkan. Mereka para anak berkebutuhan khusus juga bagian dari anak bangsa, memiliki hak yang sama dengan anak Indonesia lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.